sudah siap memuji Tuhan? Mari sama-sama kita memuji. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita melanjutkan persekutuan anak pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita kami akan memuji dan mendengarkan dengan kiranya memberkati kami. Amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, kita akan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan
Halo, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, Persekutuan Anak GKI Adi Sucipto, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kami mengerti firman Tuhan. Tolonglah kami, agar kami dapat mengingat firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, Pak Eko mau bertanya dulu ini. Adik-adik bisa menyebutkan tidak 5 hari yang penting bagi umat Kristen, atau 5 hari raya bagi umat Kristen? Apa saja? Ayo. Wah, ada yang jawab nih, Natal. Ya, betul. Yang pertama hari Natal. Kemudian yang kedua, ini ada yang dengerin, Paskah. Sebelum Paskah apa dulu? Yang kedua adalah wafat atau kematian Tuhan Yesus. Kita sering juga menyebutnya sebagai hari Jumat Agung. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disebut, Paskah. Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus kita peringati setelah 3 hari atau hari ketiga ya, setelah kematian Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat apa? Ayo, baru saja kita peringati kemarin bersamaan dengan hari raya Idul Fitri. Ada yang ingat? Ya, betul. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima, yang terakhir, ayo, ada yang bisa menebak atau tidak? Atau bisa menjawab, tidak menebak ini ya, menjawab. Apa hari raya yang kelima bagi umat Kristen? Hari Pentakosta. Hari Minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Nah, adik-adik ingin tahu lebih lanjut apa itu hari raya Pentakosta? Mari kita membaca Alkitab. Dibuka Alkitabnya ya. Boleh Alkitab yang tercetak seperti ini, atau boleh juga memakai Alkitab yang ada di handphone. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pak Eko akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi minggu yang lalu mungkin ceritanya tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem, karena Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong atau penghibur. Nah, murid-murid ini dengan setia menunggu. Mereka berkumpul di sebuah rumah, lalu di lantai atas begitu mereka bersekutu, mereka berdoa bersama-sama, jumlahnya sekitar 120 orang. Dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa Pentakosta ini terjadi. Ini peristiwanya pasti seru sekali ya, adik-adik sekalian. Bisa membayangkan tiba-tiba ada suara angin.
keras sekali. Lalu tiba-tiba di atas kepala para murid ini ada seperti nyala api. Dan seperti lidah api begitu menyala-nyala di atas kepala mereka. Lidah-lidah api itu menggambarkan atau melambangkan Roh Kudus yang turun atas mereka. Jadi Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus untuk para murid. Nah, setelah mendapat curahan Roh Kudus, murid-murid ini kemudian bisa bersaksi, bisa menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Kebetulan pada saat itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia. Mereka tinggal di mana-mana ya, ada di Mesopotamia, di Media, di Yudea, di Kapadokia, dari tempat-tempat yang lain mereka berkumpul di Yerusalem. Dan mereka sebenarnya berbicara pakai bahasa macam-macam, bahasa-bahasa yang ada di tempat mereka. Tetapi pada hari itu mereka bisa mendengar cerita atau kasih Tuhan Yesus itu melalui para murid yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Itulah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus untuk para murid. Nah, adik mesti bertanya, kalau diberikan kepada murid-murid pada waktu itu, pada waktu awal kekristenan atau pada waktu agama Kristen baru saja terbentuk, apakah Roh Kudus juga diberikan kepada kita yang hidup sudah 2000 tahun setelah peristiwa itu? Jawabannya pasti iya, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita mendapat curahan Roh Kudus yang sama. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa nih karya Roh Kudus di dalam hati kita? Ini Pak Eko mau ada sedikit cerita. Jadi ada seorang anak perempuan. Dia tinggal di sebuah desa yang kecil. Dan pada suatu hari ia akan berangkat ke sekolah minggu. Untuk berangkat ke sekolah minggu ia harus berjalan melalui sebuah jalan setapak yang kecil. Dan di kanan kiri itu dibatasi oleh tebing-tebing, sehingga dia hanya bisa melewati jalan itu. Tiba-tiba waktu dia sedang dalam perjalanan itu, dia melihat ada seekor kerbau sedang mengamuk. Dan kerbau itu berlari tepat di depannya, di jalan itu. Anak itu kaget dan dia tahu dia pasti akan diseruduk, ditabrak oleh kerbau itu. Lalu di dalam hatinya tiba-tiba ada seruan, ada kata-kata supaya ia berdoa. Dan anak itu akhirnya melipat tangan dan menutup mata untuk berdoa. Tetapi dia tidak tahu doanya harus seperti apa. Dia tidak bisa berdoa dengan lancar. Satu-satunya doa yang dia bisa itu adalah doa Bapa Kami. Karena doa itulah yang sering diajarkan oleh guru-guru sekolah minggunya. Anak itu kemudian melipat tangannya, melanjutkan berdoa, dan dia berdoa, Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya sampai selesai. Lalu ketika dia membuka matanya, dia melihat kerbau itu ternyata sudah berlalu, sudah lari, dan dia tidak tersentuh oleh kerbau itu sedikit pun. Padahal jalan itu sangat sempit. Kalau menurutnya dia pasti akan terseruduk, akan tertabrak oleh kerbau itu. Tetapi ternyata tidak. Nah,
Roh Kudus di dalam hati anak itulah yang membantunya untuk berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Roh Kudus itu menemani kita, menghibur kita ketika kita sedih, membantu kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mengasihi Roh Kudus juga. Jadi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu apa? Hidup benar itu ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Nah, selain menolong dan menghibur kita, Roh Kudus juga membuat kita semua, adik-adik, para guru-guru sekolah minggu, termasuk juga Pak Eko dan semua orang yang percaya kepada Yesus, berani, memiliki kemampuan, kemauan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Ya, banyak sekali orang-orang, banyak sekali teman-teman, adik-adik yang belum pernah mendengarkan kasih Tuhan, yang belum mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa manusia. Dan kita karena kekuatan Roh Kudus memiliki keberanian untuk menceritakan kepada mereka, baik melalui kata-kata, melalui cerita kepada orang-orang itu, maupun melalui perbuatan kita. Dengan begitu mereka akan melihat kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita, sudah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu. Karena itu, marilah kita menjadi anak-anak yang menyukakan atau membuat Roh Kudus bersukacita karena memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus juga yang akan menemani adik-adik, menolong adik-adik di dalam kesulitan-kesulitan yang adik-adik hadapi. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Kami berusaha untuk mengasihi Tuhan Yesus, untuk mengasihi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang hidup menurut firman Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami, membuat kami bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita bersukacita karena Roh Kudus beserta kita. Kita nyanyikan Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti roh penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti roh penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari
roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari.